Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Amazing, luar biasa, MCU terselamatkan, Absolute Cinema, film terbaik Marvel after Endgame. Wah, dan yang terbaik di fase 5, Thunderbolts, salah satu film terbaik, dan MCU is back. Bukan MCU is dead lagi ya guys. Wah, bener-bener ya, hype-nya, respon orang-orang yang begitu besar positif dan good vibes terhadap film Thunderbolts ini patut diacungi jempol ya teman-teman. Thunderbolts adalah film penutup fase kelima yang Absolute Cinema. Sedangkan untuk series penutup fase kelima MCU ialah series Ironheart. Thunderbolts resmi premier beberapa hari yang lalu ya teman-teman di USA Amerika, dan semua memberikan respon yang positif banget. Pada keren-keren semua nih, pokoknya guys. Gak ada respon yang negatif sih. Lebih banyak respon positif bagi mereka yang udah nonton screening awal Thunderbolts. Aku udah expect ya bahwa film Thunderbolts ini akan jauh lebih sukses dan lebih bagus, lebih baik, dan lebih banyak diperbincangkan oleh orang-orang daripada Captain America Brave New World. Karena memang karakter-karakternya itu brandingnya bagus ya teman-teman. Build up karakternya itu dari awal memang udah connect banget ke para penggemar Marvel MCU. Jadi ini banyak banget guys datang yang ke premier Thunderbolts ya. Ada Simu Liu, Shang-Chi, dan masih banyak lagi aktor-aktris MCU yang pastinya akan ikut dalam Avengers Doomsday. Review dan respon positif kayak gini buat aku jadi lebih semangat untuk nonton di bioskop pada tanggal 30 April nanti teman-teman. Udah pada ikut pre-order advance ticket sale belum nih? Segera ya teman-teman, karena di kotaku udah habis tuh tempat duduk seat yang bagus-bagus posisinya. Dilansir dari website The Hollywood Reporter, Marvel Studios optimis bahwa film Thunderbolts akan mendapatkan banyak keuntungan, dan di tracking pendapatan awal mendapatkan $70 juta saat US opening domestic atau opening awalnya. Nah, belum lagi nambahin dari pendapatan negara lain internasional yang hype banget di negara lain, dan khususnya negara-negara Asia Tenggara yang akan rilis duluan nih tanggal 30 April. Merujuk juga nih ke portal berita Deadline News, aksi dan performa dan penampilan Florence Pugh sebagai Yelena Belova atau Black Widow benar-benar dipuji para penonton, berasa membawa kembali hati atau heart of the Marvel ke film-film Marvel MCU. Karakter Yelena Belova didevelop atau berkembang sangat bagus teman-teman. Terbaik banget daripada performance Yelena Belova pada project-project Marvel sebelumnya seperti di film Black Widow maupun di series Hawkeye. Terbaik to another level. Wah, sepositif itu ya review orang-orang yang sudah nonton di gala premier Thunderbolts ini. Dan juga beberapa karakter lain ya seperti Sentry, US Agent, Red Guardian, Taskmaster, Ghost. Walaupun nanti kita tahu bahwa Taskmaster ini hanya akan ada di babak awal first act aja dari filmnya, karena kelihatan banget dari setiap trailer karakter Taskmaster ini udah jarang terlihat, udah pasti dead atau mati guys. Dan yang paling oke banget waktu gala premier Thunderbolts beberapa waktu yang lalu di Amerika, salah satu aktor atau artis Jodie Turner-Smith itu secara mengejutkan datang ke premier Thunderbolts. Tiba-tiba banget guys, nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi Jodie Turner-Smith ini merupakan aktor dari Afrika Amerika pastinya, dan sering banget dapat fancast sebagai Ororo Monroe atau Storm. Wah, apakah ini ada sinyal positif nih, lampu hijau dari Marvel bahwa Jodie Turner-Smith itu akan menjadi Storm nanti di versi MCU? Kita masih belum tahu. Dilansir juga nih dari The Variety, memberitakan respon positif kepada performa Florence Pugh as Yelena Belova. Dilabeli superb atau hebat. Semua tentu nggak akan tercapai tanpa adanya penulisan naskah serta dialog yang bagus pula ya teman-teman. Film Thunderbolts ini tuh seperti home run untuk Marvel Studios dan menyebutnya sebagai salah satu film terbaik di fase kelima MCU. Thunderbolts menghadirkan tim antihero yang terdiri dari Yelena Belova, Florence Pugh, Bucky Barnes, Sebastian Stan Winter Soldier, Red Guardian, David Harbour, Ghost, Hannah John Kamen, Taskmaster, Olga Kurylenko, dan John Walker, US Agent Wyatt Russell. Kalau untuk sinopsisnya pasti teman-teman tahu ya bahwa Thunderbolts ini tuh adalah kelompok super villain yang udah tobat, dibentuk oleh tim CIA dari Valentina Allegra de Fontaine untuk pada sebuah misi bunuh diri gitu, agar para villain ini bisa mati gitu ya teman-teman. Walaupun pada akhirnya mereka akan jadi penyelamat dan menghentikan amukan dari superhero Sentry atau Robert Reynolds tersebut ketika ia diambil alih kekuatan superhumannya oleh The Void atau sisi gelap dari Sentry. Performa dari tim bukan Avengers ini disebut-sebut sebagai bintang utama ya pada film ini ya.
Kritikus juga bagus banget. Sebastian Stan memberikan momen yang mencuri perhatian sebagai Bucky Barnes. David Harbour menghadirkan humor yang segar sebagai Red Guardian, jadi ada komedinya sedikit. Sementara Ghost dan Taskmaster, dua karakter wanita ini menambahkan dinamika tim dengan latar belakang mereka dan kekuatan yang kompleks. Jadi tim Thunderbolts ini memang various banget ya teman-teman. Benar-benar berbeda-beda karakter dan kekuatannya. Walaupun 3 orang karakter seperti Bucky Barnes, Red Guardian, dan juga US Agent, mereka sama-sama super soldier. Film ini disutradarai oleh Jack Schreier dan diproduksi oleh Kevin Feige Marvel Studios. Nah, jadi kita akan melihat ya bagaimana Jack ini ngebuat film Thunderbolts. Nanti kita lihat 30 April dengan banyaknya respon positif dan juga minim kritikan. Semoga film ini tuh benar-benar bisa sukses ya, melebihi Captain America Brave New World. Karena di sini karakternya itu pasti akan ada humornya dapat, seriusnya juga dapat, tetapi juga tetap fresh dengan sinematografi yang memukau. Fight adegan koreografi pertarungannya gak usah ditanya lagi, di trailer aku udah lihat betapa bagusnya koreografi pertarungannya, kayak shot per shot kameranya juga gitu ya teman-teman. Pokoknya pastinya film Thunderbolts memberikan pengalaman sinematik yang berbeda dan menyegarkan pada jagat sinema MCU. Jadi itu ya teman-teman. Wah, udah gak sabar banget nih untuk nonton Thunderbolts nanti tanggal 30 April. Aku tahu banyak banget respon dan juga kritikan positif dan kritikan yang membangun deh, komentar-komentar yang bagus terkait film Thunderbolts ini. Cuma nanti kita sebagai reviewer film dan teman-teman yang nonton film Thunderbolts, mungkin kita bisa melihat ada nggak nih yang jelek atau sisi negatifnya juga dari film ya. Pasti ada aja yang mungkin bisa jadi revisi dan juga perbaikan di masa yang akan datang. Dan juga sudah diumumin nih bahwa Thunderbolts ini ada 2 post credit scene. Jadi jangan keluar dulu ya teman-teman. Post credit scene 2 ini end dan juga middle pastinya, dan sangat terkoneksi banget dengan Avengers Doomsday katanya. Dan bagi kalian yang sering scroll timeline baik di Twitter, Threads maupun Facebook maupun grup Marvel fans, ini pasti ada yang udah pernah ke spoiler ya beberapa waktu yang lalu tentang end credit scene-nya yang katanya menampilkan Dr. Von Doom. Tapi aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak, karena kebanyakan dari orang-orang yang sudah nonton screening katanya itu fake atau palsu. Jadi jangan mudah terpengaruh ya teman-teman. Juga ada beberapa klip yang udah bocor juga nih, bahkan adegan pertarungannya. Nah, untuk itu teman-teman, aku saranin jangan ditonton ya teman-teman, karena memang adegan pertarungannya itu bagus. Akan lebih baik untuk ngalami langsung best experience-nya di cinema dan di bioskop. Jadi lebih dapet gitu ya adegan pertarungan antar para Thunderbolts ini yang keren dan super banget deh. Kalau aku sih dari karakter Thunderbolts ini yang aku favoritin tentu Yelena Belova dan Bucky Barnes ya. 2 orang ini aku pengen banget ngelihat bagaimana nanti performa dan chemistry-nya di film bersama dengan Ghost juga, karena kekuatan Ghost itu yang bisa hilang dan passing bener-bener beda banget deh. Aku pengen banget Ghost terus ada ya di film MCU sampai di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Karena Avengers Doomsday kemarin sudah diberitakan para anggota Thunderbolts akan muncul kembali di Doomsday kecuali Taskmaster. Jadi kita sudah tahu bahwa semua anggota Thunderbolts ini pasti akan selamat di filmnya. Orang sudah ke spoiler sendiri ya di pengumuman resmi Avengers Doomsday para pemerannya. Cuman Taskmaster aja yang gak ada, bahkan Sentry pun ada. Jadi film Thunderbolts ini udah ketahuan gak akan ada yang mati kecuali Taskmaster. Oke teman-teman semuanya, itu dari video penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.